kita boleh merencanakan keberhasilan, tapi harus ingat gitu dan jangan lupa satu hal yang paling penting, yaitu kita melupakan untuk merencanakan ketidakberhasilan atau kegagalan. Kegiatan-kegiatan legislasi seperti penyusunan undang-undang, kemudian persiapan APBN. Mimpi saya, Pak, di 2045 itu Indonesia sudah tidak lagi mengalami permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, kelaparan, polusi udara, sampah, dan lain sebagainya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Julvan? Sangat penting. Bahasa Inggris ini bahkan sudah menjadi basic knowledge, harus menjadi fondasi, apalagi untuk Gen Z. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang teman dari Duta Genre Kabupaten Garut, yaitu Kang Julpan. Halo Kang Julpan. Halo Pak, dan halo teman-teman semuanya. Apa kabar Kang Julpan hari ini? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Sehat ya? Ngomongnya Bapak atau Akang ya enak? Boleh Akang, boleh Bapak. Akang aja lah ya. Boleh, sip, biar kelihatan lebih mudanya. Iya, kan Gen Z dan Gen Y atau Gen X beda dikit lah. Beda satu angkatan lah ya. Iya. Oke. Jadi Kang Julpan ini teman kami dari Primary English gitu ya. Akan mungkin nanti ke depannya kita akan ngobrol aja Kang seputar kegiatannya yang pasti sangat menarik saya rasa. Tapi sebelum kita berbicara banyak nih Kang, boleh nyeritain dulu background dari Kang Julpan. Sekarang lagi sibuk apa? Lahir di mana? Sekolah, hobi dan seterusnya. Silakan. Oke, cukup rinci ya. Oke Pak, ada mungkin perkenalan ya. Nama lengkap aku Zulfan Arofi. Saat ini aku mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Selain itu, aku juga sedang magang di Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tepatnya sebagai asisten di Komisi 4 di Analisis Kebijakan Kementerian dan Kelautan. Kemudian juga saat ini saya diamanahi sebagai Duta Genre. Duta Genre terbaik 1 Putra Kabupaten Garut. Mungkin itu sih Pak. Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa jurusannya adalah perikanan dan kelautan ya Kang? Betul. Saya pasti nanya dulu nih, kenapa ngambil jurusan itu Kang? Oke. Mau jadi nelayan kah? Enggak. Sebenarnya ini ketidaksengajaan, Pak. Pada awalnya saya itu memiliki ambisi untuk masuk di fakultas kedokteran. Ya. Tapi qadarullah nggak lulus di pilihan pertama di fakultas kedokteran ini. Nah, kemudian dulu itu iseng pilihan duanya. Pilihan duanya saya bingung gitu mau ngambil apa, dan akhirnya di perikanan lah dengan asal-asalan itu. Nah, nggak taunya setelah mengikuti tes SBMPTN, itu lulus di pilihan kedua di perikanan. Pada awalnya merasa tidak nyaman, merasa nggak semangat gitu untuk melanjutkan perkuliahan apalagi di program studi yang bahkan saya tidak pernah membayangkan untuk bisa ada di program studi ini. Tapi ternyata semakin dipelajari, semakin didalami, menarik gitu. Terlebih lagi kan bumi ini wilayah yang paling luasnya tuh laut, dan sumber daya yang terbesar tuh udah pasti laut gitu ya. Sumber daya perikanan juga salah satunya ada di laut. Selain itu juga kan perikanan juga ada di sumber air tanah gitu dan lain sebagainya. Jadi setelah melihat potensi yang cukup luas ini, sepertinya saya menjadi percaya diri untuk bisa mendalami ilmu, untuk bisa berkarir mungkin ke depannya di sektor perikanan dan kelautan. Mungkin itu sih Pak. Baik Kang Julpan, tadi dijelaskan sedikit mengenai alasan masuk ke jurusan perikanan ya. Iya. Kalau boleh tahu emang cita-cita dulu Julpan yang kecil itu apa? Dulu kan masuk kedokteran pada awalnya, tapi seiring berjalannya waktu berubah gitu cita-cita tuh menjadi sekarang pengennya jadi researcher atau peneliti. Tapi kadang orang-orang tuh berpikiran bahwa peneliti itu seseorang yang di lab gitu, dan lain sebagainya. Tapi nggak cuma itu, ternyata ada beberapa orang-orang yang meneliti, bahkan misal kita mau meneliti kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, kan harus terjun ke lapangan. Kemudian juga pengen meneliti sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, mungkin Julpan ingin berperan di sana Pak, terutama Julpan sekarang memang turut aktif atau
senang gitu jika ketika membahas mengenai permasalahan-permasalahan masyarakat atau persiapan generasi muda dan lain sebagainya. Boleh cerita lagi Kang sedikit tadi, lagi ngemagang itu gimana ceritanya bisa masuk magang yang tadi program itu? Magang di DPR RI itu dulu daftar lewat programnya dari Kementerian Riset dan Kebudayaan, ya Kemendikbud dan Ristek. Nah, di sana ada nama programnya Magang Merdeka atau MSID. Nah, Zulfan daftar di Magang Merdeka. Sebetulnya banyak itu beberapa mitra atau perusahaan, tapi karena memiliki ambisi atau memiliki keinginan untuk terjun gitu ya atau ingin mengetahui gitu lembaga legislasi itu seperti apa, maka Zulfan daftar di DPR RI. Dan alhamdulillahnya keterima di Komisi 4 sekarang di unit kerjanya. Oke, kalau kegiatannya ngapain aja? Kayak kegiatannya itu kita dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan legislasi seperti penyusunan undang-undang, kemudian persiapan APBN, anggaran perbelanjaan negara gitu ya. Kita tahu nih kementerian ini tuh APBN di tahun 2024-nya sebesar apa sih? Kemudian juga dilibatkan dalam rapat-rapat tertentu, misal ada rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat Papua, terus rapat pendengar umum dengan mitra-mitra atau dengan perusahaan. Kemudian juga karena Komisi 4 ini mitranya atau kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita juga di sana mendapatkan tugas untuk menangani krisis pangan. Oke. Ya, karena kan di tahun 2024 tuh isunya Indonesia bakal mengalami krisis pangan gitu. Karena ini ada dengan adanya bonus demografi seperti itu. Tapi alhamdulillah kita selamat ya, nggak ada krisis pangan ya. Alhamdulillah. Tapi perlu diantisipasi. Oke. Kalau yang tadi boleh dijelaskan lagi mungkin Kak ke teman-teman gimana caranya supaya bisa mengikuti jejak Kang Julpan tadi yang bisa magang. Oke. Pertama, mungkin rekan-rekan semuanya bisa masuk kampus dulu gitu ya, Betul. jelas gitu. Terutama kampus-kampus yang memang telah berintegrasi atau telah menerapkan kurikulum kampus Merdeka. Karena program ini adanya di hanya kampus yang menganut atau memakai kurikulum Merdeka. Kemudian pastikan rekan-rekan semuanya itu sudah di semester 5. Oke, jadi harus semester 5 ya? Iya, syarat utamanya gitu semester 5. Kemudian nanti paling kita harus mempersiapkan seperti CV, ada seleksi interview juga dan lain sebagainya. Kalau IP apakah harus aman Oh teman-teman? iya, IP jelas gitu ya, minimal itu daftar kemarin di atas 3. Oh, jadi yang di bawah 3 nih siap-siap nih bagi teman-teman mungkin ya adik kelas Julpan itu yang IP-nya masih kurang aman. Amankan dari sekarang ya. Harus diperbaiki lagi. Oke, selain itu ada lagi? Itu sih Pak paling. Berapa lama tuh biasanya magangnya? Siklus magangnya itu di kurang lebih di 4 sampai 5 bulan. 1 semester dong. Dan itu lumayan bisa mengkonvert berapa SKS? 20 SKS dan dapat BBH atau bantuan biaya hidup gaji lah. Ya, jadi nih teman-teman nih juga selain dapat pengalaman, ya uang sakunya pun ada ya. Cukup lah ya. Cukup lah Pak. Lebih bahkan. Lebih Besar dari uang saku saya sehari. Oke, jadi ini teman-teman ya adik kelas Julpan ataupun siapapun itu yang semester 5, saya harap bisa mengikuti program ini. Karena ini sayang nih kalau misalkan nggak diambil ya. Kalau dari satu angkatan berapa orang yang ikut? Banyak sih Pak kalau kampus saya kebetulan. Kalau dari satu jurusan? Dalam satu jurusan angkatan aja lah ya. Oke. Angkatan saya untuk semester ini itu ada 3 sampai 4 orang dan itu di mitra yang berbeda. Tapi di semester sebelumnya juga ada 3 sampai 4 orang juga. Rata-rata itu memang kepecah. Jadi tidak hanya di DPR aja. Kalau yang di DPR berapa orang? Yang di DPR itu hanya saya sendiri dari fakultas saya. Ya, tapi kalau dari kampus itu 5 orang. 1 Unpad itu karena DPR sendiri itu menitik beratkan bahwa seluruh peserta magangnya harus dari Sabang sampai Merauke, jadi ada kuotanya. Misal dari Aceh harus 3 orang, dari Jawa Barat harus berapa orang dan sebagainya seperti itu. Tapi peluangnya cukup besar apabila kita daftar di DPR RI karena kuotanya itu sepertinya paling besar gitu. Kita open di 250 peserta magang. Wah, lumayan ya. Betul. Lumayan. Banyak juga. Tapi kalau misalnya teman-teman
kurang setuju atau kurang serak untuk bekerja di instansi pemerintahan seperti kementerian atau DPR RI, teman-teman bisa juga daftar di BUMN seperti ada Mandiri, BRI, Telkom, rekan saya, bahkan teman saya ada yang di Freeport, Pak. Iya, Papua. iya, di Papua di Freeport. Luar biasa. Sambil main ke itu ya. Ke mana tuh Raja Ampat ya. Iya, betul bisa. Oke. Ada tes yang paling atau boleh di-spill deh. Tesnya itu ngapain aja tadi? Kalau DPR sendiri dan di komisi saya itu hanya screening CV. CV aja? Iya. Jadi kalau misalkan CV kita memenuhi qualify atau standarnya, sudah dipastikan bakal lolos. Tetapi kalau misalkan kita daftar, karena saya pernah daftar juga di mitra-mitra yang lain, seperti Telkom dan XL, gitu, itu ada screening CV, kemudian juga ada FGD, forum group discussion, dan ada interview. Dan itu menggunakan bahasa Inggris. Oke. Ya. Ada pengalaman yang paling sulit pertanyaan apa biasanya? FGD sih Pak, karena itu merupakan pengalaman saya pribadi gitu untuk bisa di dalam sebuah forum menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita tuh nggak dikasih tahu harus misal runtutan diskusinya itu harus seperti apa, tapi benar-benar kita dikumpulkan dalam satu Zoom dan kita harus menunjukkan bagaimana kemampuan kita di sana dalam Jadi itu kemungkinan pertanyaannya pun akan berubah ya, ya. berbeda-beda. Yang dinilai itu mungkin pendapatnya ya. Ya, pendapat, kemudian gimana cara kita menghormati pendapat orang lain juga itu dinilai, Pak. Dan kalau misalkan kan di sana tidak ada moderator dari perusahaan ya. Nah, itu juga ketika kita ingin mengawali forum diskusi itu seperti apa, itu juga menjadi nilai gitu seperti itu. Oke. Cerita Kang Julpan selama magang nih, ada pengalaman yang paling menarik gak? Ini kan magang hampir 2 bulan, 3 Ya. bulan? Sudah 3 bulan. 3 bulan kan ya? Ada pengalaman yang menarik gak nih di Jakarta? Oke. Jelas gitu. Bertemu politisi-politisi yang biasanya kita lihat di TV-TV aja, kita yang debat presiden dan lain sebagainya, yang dulu kalau mungkin pas Julpan kecil tuh berpikiran nggak kenal gitu orang itu, tapi ternyata bisa bertemu secara langsung, terutama Ibu Puan Maharani gitu ya, saya pernah melihatnya. Itu sih pengalamannya. Tapi ada satu hal yang membuat saya paling menarik, itu salah satunya adalah ketika rapat dengan kementerian kan. Ya. Stigma masyarakat tuh berpikiran kalau DPR tuh kerjanya tidur doang gitu ya, main games gitu ya. Bahkan ada yang sempat isu judi online di ruang rapat dan Itu main game bukan judi ya, main game ya. Seperti itu. Pada nyatanya ternyata nggak semuanya Nggak semua, itu. hanya oknum. Iya, bahkan sempat tuh Pak, saya ngelihat satu kementerian dimarah-marahi oleh ketua DPR-nya, maaf, karena adanya dugaan korupsi. Mungkin kalau Bapak tahu, kan tadi pernah disebut ya mitranya, dugaan korupsi, terus pernah dikritik habis-habisan kementerian tuh. Seperti itu suka pengalaman-pengalaman. Jadi saya tahu bagaimana fungsi DPR sebetulnya gitu. Seperti itu. Oke. Ada stigma yang berubah nggak, Kang Julpan ya, dari misalkan dari awalnya mungkin melihat politik kan hanya dari TV tadi yang disampaikan ya. Tapi setelah terjun, kira-kira anak muda nih Julpan ya, ke depannya akan ikut terjun ke politik juga atau enggak nih? Oke, setelah saya melakukan magang di DPR RI, saya ada sedikit terdorong untuk bergabung untuk terjun ke dalam dunia politik, Pak. Karena apa? Menarik itu, Pak, ketika kita harus menyusun sebuah kebijakan yang mana kebijakan ini itu atas nama rakyat. Maksudnya demi kepentingan bangsa Indonesia gitu, yang mana bisa bayangkan aja gitu ya. Ketika kita menyusun sebuah regulasi ini dan banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh rakyat itu, seberapa banyak itu manfaat yang bisa dan pahala yang bisa kita dapat gitu dari hal tersebut. Itu sih Pak yang membuat saya menarik. Tapi ya kenapa saya belum 100% untuk menginginkan terjun ke politik, karena politik ini cukup sengit ya Pak, cukup sikut-sikutan. Cukup ya, kalau kita ngelihat berita-berita tentang capres-cawapres ini yang kemarin sempat viral juga, itu cukup menarik gitu. Ada yang tiba-tiba pindah kubu, kemudian dan lain sebagainya. Saking menariknya dan dinamika politik. Ada keputusan yang berubah di detik-detik terakhir. Iya, itu sih Pak yang ngebuat saya kayak semenarik ini ya politik. Tapi kita juga harus paham, nggak cuman
pengen ikut-ikutan, saya pengen jadi pemimpin, tapi kita nggak paham medannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan stigma ya. Iya. Oke. Kalau misalkan dari teman-teman Julpan sendiri nih gitu ya, biasanya kalau mereka ngobrolin politik, ini kan saya nggak tahu lingkungan Julpan Ya. seperti apa ya, generasi Z mungkin ya. Itu mereka itu ada pergeseran nggak sih? Misalkan dari asalnya apatis, mereka mulai bergeser atau gimana nih menurut Kang Julpan? Oke. Kebanyakannya. Ya, untungnya karena lingkungan saya orang-orang yang cukup kritis gitu, Pak. Yang sefrekuensi dengan saya orang-orang yang cukup kritis, mereka cukup aware terhadap politik gitu. Jadi mereka memantau gitu. Jadi sempat juga di forum chat grup gitu ya, kita diskusi mengenai pergerakan politik Indonesia ini seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Pak. Tapi itu tidak bisa kita generalisir karena masih banyak kok kalau saya lihat TikTok atau sosial media itu masih banyak kok orang-orang yang kayaknya nggak nyoblos deh gitu atau golput, ternyata masih banyak sih yang seperti itu. Jadi ya kita juga berharap lah sama-sama. Jadi jangan sampai golput. Apalagi sekarang udah era sosial media ya. Betul. Kita bisa melihat track record dari seseorang. Iya. Di scroll aja Gampang. gitu. Tinggal cari website KPU juga di sana udah. itu kan sekarang mah udah transparansinya lebih enak. Betul. Nggak kayak zaman orang tua kita dulu lah. Bener-bener nyoblos dalam karung tuh bener. Iya. Kalau sekarang kan kelihatan gitu ya. Jadi saya juga ke politik tidak terlalu dalam, tapi hanya sekedar tahu minimal ya untuk saya dan keluarga saya aja gitu. Bahwa misalkan si A itu gini loh track Ya. recordnya, si B itu gini loh Ya. gitu. Minimalnya kayak gitu loh. Baik, kita tidak akan ngobrolin banyak tentang politik. Agak riskan. Karena ini berbahaya juga nih ngobrolin kalau lebih dalam ke politik ya, karena ini eranya. Saya pengen ngobrolin ke yang lain, Kang Julpan. Mengenai kegiatan selain tadi, Kang Julpan. Ini kan kita juga perlu memberikan informasi ke teman-teman yang lagi nonton supaya semangat berorganisasi Ya, nih, Kang. Organisasi apa selain kampus yang diikuti oleh Kang Julpan? Boleh yang semenjak dari SMA. SMA kan dari Persis ya. Ya. Nih mungkin alumnus dari Persis ya. Boleh diceritakan, Kang. Aktifnya itu kegiatan apa aja? Oke. Kalau SMA jujur aku nggak cukup termasuk orang yang kuliah pulang, belajar pulang, atau sekolah pulang. Tapi saya mulai aktifnya ketika di kampus, Pak. Ya, mulai dari lembaga dakwah saya pernah mengikuti, kemudian BEM, himpunan, semuanya pernah saya coba. Kemudian saya juga di luar kampus aktif seperti di forum genre kemudian sebagai ajudan milenial Bupati Garut Millennial Internship. Saya juga aktif di sana. Boleh di-share cerita yang tadi ajudan milenial dulu deh. Ya. Ngapain aja sih program itu? Oke. Ini kan teman-teman kita juga mungkin ada yang sudah menonton kan ya, Kang Dian, Kak Yuanita, terus siapalah Hafid, Tiara, itu kan teman-teman juga. Ya. Kegiatan Garut Millennial Internship ini sebetulnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Yang mana tujuannya ini agar meng-create atau membuat generasi-generasi muda, terutama para pemuda-pemuda Kabupaten Garut, untuk bisa turut aktif berkontribusi dan tahu struktur pemerintahan di Kabupaten Garut itu seperti apa. Adapun yang saya dapat, saya jadi paham gitu Pak, proses Pak Bupati ketika mengambil keputusan itu seperti apa. Kemudian juga saya bisa melihat gitu Pak, sudut pandang lain dari sudut pemerintah tuh kondisi Kabupaten Garut tuh seperti apa sih, juga apa kemajuannya dan sebagainya. Itu sih Pak, karena pada awalnya saya termasuk mahasiswa yang ini Bupati kerjanya ngapain sih, itu termasuk orang yang seperti itu. Tapi setelah saya ikut kegiatan Garut Millennial Internship ini atau ajudan milenial, saya mempunyai perspektif lain mengenai pemerintahan. Oh ternyata cukup padat ya kegiatan-kegiatan pemerintah tuh, gitu ya. Banyak loh yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Berapa lama kemarin? Kemarin tugasnya 2 bulan. 2 bulan. Ngikutin Pak Helminya atau Pak Rudi? Saya kebetulan di dua-duanya. Oh. Di Pak Rudi pernah, di Pak Helmi pernah. Ada yang paling menarik nggak selama ngikutin itu kan? Kalau ya saya lihat di Instagram kan ya ngikutin bener-bener ya, misalkan ada dinas ke Begenit, ikut semua ke Begenit gitu ya. Betul. Sambil makannya juga bareng makan gitu kan ya. Ada yang paling menarik nggak kemana? Yang paling menarik menurut saya itu ketika bisa berdiskusi seperti ini. Oh. Jadi ada satu momen
diskusi santai dengan Pak Rudi Gunawan. Kan itu biasanya kalau orang-orang atau pemuda-pemuda lain itu harus ada protokol. Bisa lah. Iya. Kalau saya di sana bisa diskusi secara langsung. Ketika saya lihat tuh Pak Rudi itu sebagai Pak Rudi bukan sebagai bupati. Jadi saya menanyakan pandangan Bapak yang mengenai apa sih alasan Bapak berani mengizinkan anaknya bisa berkuliah di luar negeri, kemudian juga diskusi-diskusi hal-hal lain. Iya ya. Jadi seperti itu sih yang menurut saya menarik. Ya selain bisa dapat pengalaman jadi keliling Garut ya Pak, saya juga jadi tahu wilayah-wilayah Garut gitu. Yang awalnya nggak tahu Talegung tuh cuma denger doang, jadi tahu wilayah Talegung seperti apa dan lain sebagainya. Kalau saat ini yang milenial internship masih buka lagi nggak sih? Ya teman-teman, buat teman-teman yang tertarik, boleh nih siap-siap dari sekarang di follow Instagram Garut Millennial Internship. Karena rencananya untuk tahun depan itu bakal ada. Oh, tahun depan ya? Biasanya bulan Ya. apa? Biasanya kita mulai open recruitment memang dari November atau Desember, tapi mulai penugasan itu di tahun depan, di tahun 2024. Oh, berarti ini ya tadi ya. Jadi tinggal follow aja Instagramnya. Boleh sekali lagi Kang, Instagramnya apa? @Garut Millennial Internship. Iya, jadi ini kesempatan mahal juga ya. Dalam Betul. artian kesempatannya mahal, bukan uangnya. Tapi jarang-jarang kan. Betul. Tadi yang disampaikan oleh Julpan, bisa ngobrol langsung loh. Hmm. Dengan nomor orang Orang satu, nomor nomor satu. dua di Garut gitu ya. Bisa berdiskusi juga, curi-curi ilmu kan. Betul. Kita nanya-nanya pengalaman dia, itu kan susah. Saya aja belum pernah ngobrol secara langsung ya. Iya, iya. Kalau di kegiatan dengan Pak Helmi pernah lah di beberapa kegiatan ngobrol langsung. Tapi kalau kayak diskusi bebas kayak gini susah. Pernah ya satu meja Bang. Jadi saya rasa itu berharga banget kan. Baik, Kang Julpan, kita lanjut ke genre kan. Boleh. Ya, saya pengen ngobrol juga nih mengenai kegenrean. Mulai dari awalnya dulu Kang. Kenapa bisa ikutan itu dan motivasi apa? Kok pingin ikutan genre? Pada awalnya alasan pertama karena saya ini tertarik gitu Pak mengenai permasalahan masyarakat, isu-isu masyarakat. Jadi dapat saran, dapat ajakan dan dorongan ya dari kedua rekan saya yaitu Kang Hafid dan Tiara untuk coba deh Jul, coba gitu untuk aktif di genre, di duta genre. Karena saya mempunyai keresahan dan visi yang jelas gitu untuk memajukan masyarakat. Gitu. Jadi akhirnya karena dorongan tersebut yang cukup kuat, saya mengikuti ajang genre ini. Oh ya, selain itu orang tua saya juga termasuk orang yang aktif di kegiatan BKKBN Pak. Oh, BKKBN itu termasuk dari dinas yang menaungi genre juga. Jadi saya juga terdorong dari itu dan akhirnya saya mengikuti rangkaian seleksi genre dan alhamdulillah saya menjadi terbaik satu putra. Ada pengalaman menarik nggak selama ikut genre? Banyak hal juga yang saya pelajari dari genre ini. Dari mulai saya bisa berbagi atau sharing ilmu langsung gitu kepada rekan-rekan gitu. Kemudian juga saya pernah ikut sosialisasi dan lain sebagainya gitu seperti itu Pak. Kalau perbedaan ada nggak Julpan yang sebelum masuk genre dengan Julpan yang sudah masuk genre? Jelas ada. Dulu tuh saya termasuk orang yang fix mindset. Maksudnya seseorang yang oh kalau udah A ya sudah A, iya nggak mau berkembang. Tapi setelah ikut genre, ikut kegiatan-kegiatan yang lainnya, pandangan saya mulai terbuka lebar. Saya mulai lagi mempelajari, merasa kurang lagi ilmunya. Sampai akhirnya saya sudah merasa di tahap mindset saya berubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih juga nih ke Paguyuban Kirana ya, Iya. Kang Yoga, Teh Nima, dan reng-rengan lah dari Kirana yang istilahnya tidak bosan untuk selalu share knowledge-nya ya, Betul. inspirasi ke adik-adiknya. Ini kan saya rasa menjadi pahala yang tak terputus kan ilmu Betul. kayak Jadi gini kan ya. Oke. Selain itu Kang Julpan, kegiatan genre selanjutnya barangkali ada yang mau di-share nggak? Apa nih? Oke, kegiatan selanjutnya genre bakal apalagi di bulan November itu hari remaja, ada peringatan itu kita bakal gencar-gencarnya mengadakan kegiatan sosialisasi terutama ke SMA atau SMP dan lain sebagainya. Kemudian juga kita akan bekerja sama dengan Posyandu, dengan BKR, dengan PIKR dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak. Dan mungkin untuk beberapa rekan-rekan di genre yang lainnya itu ada persiapan untuk kompetisi di provinsi.
Ya, jadi nanti teman-teman ditunggu aja di sekolahnya mungkin ya. Betul. Ini akan kedatangan. Tapi selain itu ada juga kan program live-nya ya yang Ada. sedang lagi Ada jalan. diskusi santai. Ya, itu juga jangan dilewatkan teman-teman. Bisa di-follow Instagramnya yang mana? Genre Garut. Genre Garut itu ya. Atau misalkan ini Kang Zulfan juga Instagramnya apa Kang Zulfan? ZLFN Arofi. Ya, ya nanti aja di rewind lah. Apa ZLFN Arofi. Iya, ZLFN Arofi gitu ya. Nanti bisa di-follow karena ini ya curi-curi ilmu aja dari Kang Julpannya supaya tetap semangat gitu ya. Apalagi ini kan masih magang nih nanti melanjutkan di minggu depan. Oke, selanjutnya Kang Julpan, harapan bagi Kang Julpan untuk genre dulu deh. Harapannya gimana? Oke, untuk generasi berencana, untuk remaja atau gimana? Iya, boleh. Harapan saya terutama untuk remaja yang ada di Kabupaten Garut, pertama gitu ya, rekan-rekan harus mengetahui terlebih dahulu potensi diri teman-teman semuanya. Caranya bagaimana, mungkin bisa mendengar dari sudut pandang orang lain gitu ya, pendapat dari sudut pandang orang lain, atau teman-teman bisa menganalisisnya sendiri dengan analisis SWOT. Kemudian juga rekan-rekan jika sudah mengetahui dan mengenal diri sendiri, bisa mengoptimalkan kemampuan atau kesukaan yang teman-teman punya tersebut. Dan yang paling penting adalah maksimalkan peluang. Jadi ketika ada open recruitment atau peluang-peluang yang lainnya, saran saya ikuti aja, nggak perlu takut gagal. Atau kadang-kala kita takut dijudge orang lain gitu. Saran aku ya eksekusi aja oleh sendiri. Keren. Jadi jangan takut gagal, justru gagal itu dibutuhkan. Betul. Harus gagal justru. Iya, biar sukses tuh perlu gagal dulu. Harus gagal, makanya banyak-banyakin aja gagal lah. Iya. Gitu ya, apalagi kalau masih muda itu banyak bahasa jatah gagalnya masih banyak. Iya. Ya, kalau saya kan ya lumayan lah. Udah agak tua gitu ya. Jadi harus agak hati-hati gitu melihat proses kegagalan tersebut. Baik, Kang Julpan, lanjut ke pembicaraan yang lainnya mungkin ya. Ini genre harapannya sudah disampaikan tadi jelas sekali dengan Kang Julpan. Saya ingin bertanya mengenai pendidikan nih Kang, kalau boleh. Boleh. Pandangan Kang Julpan, pendidikan Indonesia itu seperti apa? Oke, pendidikan di Indonesia menurut saya bisa dikatakan bagus untuk beberapa provinsi atau beberapa wilayah. Karena sekarang itu apalagi kita berkaitan dengan Sustainable Development Goals, itu ada pemerataan pendidikan, Pak. Jadi permasalahan utamanya bukan pendidikan kita yang kurang bagus, tapi pendidikan kita yang masih belum merata. Hal ini saya rasa gitu ya, atau saya rasakan ketika saya magang di DPR RI. Ternyata cukup jauh loh ketimpangan kemampuan antara kampus lain, kampus A dengan kampus B gitu dan lain sebagainya, itu mulai terasa loh. Bahkan mungkin bisa dikatakan untuk Kabupaten Garut, mungkinnya untuk wilayah kota bisa dikatakan anak-anaknya cukup maju. Sudah bisa mengoptimalkan sosial media, membuat video dan lain sebagainya. Tapi apakah sama dengan wilayah-wilayah Kabupaten Garut yang bahkan tidak terjamah oleh internet dan lain sebagainya? Itu sih Pak. Yang paling penting itu untuk pendidikan sekarang itu bukan peningkatan kualitasnya, tapi yang paling urgent menurut saya itu pemerataan. Oke, jadi harapannya seperti apa nih kalau Julpan? Misalkan punya kebijakan misalkannya, misalkan nanti ya amin ya, di masa depan kita nggak tahu Julpan akan jadi seperti apa. Ya, tapi misalkan nanti ada suatu momen Julpan yang memberikan kebijakan atau mengendalikan kebijakan itu, harapannya untuk pendidikan ataupun kebijakan apa yang akan diberikan oleh Julpan nanti? Oke. Berat ya pertanyaannya. Jika suatu saat nanti saya sudah menjadi seorang pemimpin atau pemangku kebijakan di pemerintahan, sudah sepatutnya saya akan melakukan penanganan terlebih dahulu terhadap wilayah-wilayah yang memang kualitas pendidikannya atau kepedulian terhadap pendidikannya itu masih kurang. Itu yang akan dioptimalkan. Seperti pada saat ini pemerintah tuh sudah mengoptimalkan loh untuk melakukan open beasiswa untuk masyarakat 3T terutama ya. Dan bahkan sekarang untuk rekrutmen kerja juga bahkan ada gitu ya, diharuskan untuk pesertanya atau pendaftarnya itu dari wilayah 3T dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak, itu sebuah kebijakan yang bagus. Oke. Kalau ini pendidikan itu kan tidak luput mungkin dari sosok ya. Ini ya.
pasti ada sosok inspirasi Julpan. Kalau boleh tahu dan di-share, siapa sih sosok yang menginspirasi Julpan? Sosok Dan yang kenapa? yang menginspirasi atau yang memotivasi, yang pertama jelas orang tua gitu, orang tua saya. Atau kalau sosok luarnya itu mungkin Pak B.J. Habibie. Karena saya tuh pengikut beliau gitu ya. Orang yang suka dengan sejarah beliau, bagaimana beliau bertahan ketika di Jerman, bagaimana ketika struggle-nya beliau ketika menjadi presiden dan lain sebagainya. Itu sih Pak. Mungkin teman-teman bisa nonton film-filmnya, series. Filmnya sudah ada, bukunya ada. Iya, betul. Ya. Kang Julpan hobinya apa nih kalau boleh tahu? Oke. Hobi saya traveling Pak. Alasannya kenapa? Karena di traveling ini saya bisa belajar banyak hal gitu. Yang pertama dari mulai bisa mengeksplorasi tempat-tempat baru, Ya. tahu dan menganalisis kondisi masyarakat seperti apa. Kemudian juga di traveling, mau tidak mau saya diajarkan untuk manajemen, seperti bisa manajemen event gitu. Dan juga budgeting. Karena itu penting sih Pak menurut saya, apalagi di era-era muda sekarang. Iya. Jadi jangan sampai dikit-dikit self reward, Iya, dikit-dikit self reward. Itu kan masalah manajemen. Self reward lagi, tahu-tahu bangkrut. Itu kan bahaya gitu. Itu Iya. masalah manajemen. Baik, Kang Julpan, kalau urutan nih, urutan traveling, ya kalau misalkan boleh di-share sama Kang Julpan, urutan teratas yang pernah dikunjungi Julpan apa? Paling bagus. Oke. Karena saya suka travelingnya di wilayah kota, itu Jakarta sih. Jakarta paling bagus. Iya, menurut saya. Karena dari mulai kemodernannya gitu yang jauh gitu dari Kabupaten Garut, apalagi itu Jakarta Pak. Terus yang kedua itu ada Yogyakarta. Jogja. Jelas Yogyakarta. Dan yang ketiga Bandung. Terus alasan saya kenapa belum memilih negara-negara atau wilayah-wilayah lain itu mungkin belum terjamah oleh saya. Insya Allah pasti bisa. Ya, pasti Pak. Bisa. Kejar lah. Kan ada LPDP. Siap. Ya, sekarang lagi skripsi, magang, selesaiin sampai tepat waktu. Persiapan LPDP kejar. Ataupun selain LPDP kan banyak juga ya Iya. beasiswa. Kemarin juga saya sempat daftar ISMA, Nah. program pertukaran mahasiswa ke luar negeri, tapi ya belum rezeki di sana. Kemarin saya menargetkan SNU, Seoul National University, tapi ya Ada teman yang berangkat? ada rekan saya. Ada yang ke UPenn, ke Pennsylvania di Amerika. Iya. Terus ada yang di New Zealand, Australia juga. Ya, jadi ini teman-teman nih yang sedang menyaksikan harus tetap semangat tuh intinya ya. Betul. Nanti kalau gagal nggak jadi masalah, coba lagi aja. Ya, contoh Kang Julpan nih banyak kegiatannya, masih muda, tapi tetap manajemen waktunya aman. Betul. Manajemen budgetnya juga aman. Insya Allah. Oke. Kalau buku yang sedang dibaca, Kang? Oke. Buku yang sedang dibaca itu kemarin baca buku You Do You. Saya lupa penulisnya itu Alexandra Ruby ya. Alexandra Ruby. Itu tuh judul bukunya You Do You. You Do You ini tuh lebih untuk mengenal diri sendiri. Jadi lebih ke bagaimana sih cara Zulpan mengetahui diri Zulpan ini, bagaimana sih pandangan Zulpan terhadap diri Zulpan, seperti itu Zulpan. Oke. Untuk Alexandra Ruby yang menulis You Do You itu, dia itu termasuk salah satu orang yang menganggap kan kita kalau misalkan harus terampil di salah satu skill perlu 10.000 jam. Ya. Nah, kalau dia berpikiran lain, katanya kayak gini, dengan adanya teknologi saat ini, internet, sosial media, dan segala macamnya, katanya bisa deh orang kurang dari situ, kurang dari 10.000 jam untuk menguasai satu hal bidang tertentu. Karena sekarang kan aksesnya udah banyak. Ya kayak istilah misalkan mau gitar, buka aja YouTube, nggak usah. Ya, belajar itu. Ya, bisa gitu. Ya, itu Alexandra. Yang saya ingat ini sih Pak dari Alexander Ruby, itu katanya di bukunya tuh hidup tuh kayak roller coaster. Oh, iya. Ya, hidup tuh kayak roller coaster. Mau kamu menikmati dengan bahagia, dengan ceria, atau dengan teriak ketakutan gitu atau apa. Itu sih Pak ya. Dia juga kan ada podcastnya ya, Iya, ada. 3 Days of Lunch. Betul. Iya. Jadi saya juga sering nonton lah, karena kontennya juga pendidikan, ekonomi, bisnis, dia Iya, kan kadang. bisnis ya. Kang, saya penasaran mengenai mata kuliah, Kang. Ini kan mungkin ada teman-teman yang pengen masuk ke jurusan tersebut gitu ya. Ngapain sih kuliah kelautan dan perikanan tuh? Mungkin aku bahas perikanan terlebih dahulu. Perikanan itu kita membahasnya ada 4
departemen gitu kalau di kampus saya. Yang pertama itu ada sektor budidaya, kemudian yang kedua ada sektor pengolahan perikanannya. Yang ketiga ada sektor manajemen sumber daya perairan, dan yang terakhir sosial ekonominya. Nah, untuk budidaya seperti dari namanya gitu, kita tahu gitu bagaimana caranya membudidayakan ikan ya, dan lain sebagainya. Itu sih itu yang banyak diminati juga sebetulnya itu. Kemudian yang kedua itu tentang pengolahan, ini lebih ke pangan. Jadi bagaimana ikan ini setelah didapat nih dari nelayan, setelah kita beli, diolahnya mau seperti apa? Kan sekarang banyak gitu ya, ada olahan seafood dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga itu manajemen sumber daya perairan. Jadi kita menganalisis bagaimana kualitas perairan, bagaimana cara kita memperbaiki perairan yang telah tercemar dan lain sebagainya. Oh, di manajemen sumber daya perairan juga ini kita belajar penangkapannya, Pak. Jadi alat-alat navigasi ketika kita di kapal perikanan itu seperti apa sih? Terus alat-alat cantrang dan lain sebagainya. Itu seperti apa, mengoperasikannya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya itu sosial ekonomi yang saya pelajari sekarang khususnya. Kita mempelajari ini tentang kesejahteraan nelayan, kesejahteraan para pembudidaya ikan itu seperti apa. Bahkan menganalisis kebijakan atau program pemerintah itu juga bisa di sosial ekonomi. Itu sih, Pak. Ya, jadi nanti teman-teman yang penasaran bisa langsung ke Kang Julpan juga ya, untuk barangkali lebih detail lah jurusan perikanan dan kelautan. Kalau ini Kang, selama kuliah ada mata kuliah yang susah nggak sih? Susah atau aman-aman aja? Menurut aku aman sih. Maksudnya ya susah pun paling pas ujiannya. Tidak terlalu struggle seperti ketika, karena saya orangnya kurang suka ekstrak ya, kayak fisika dan matematika. Nah kebetulan di perikanan tuh nggak ada tuh teman-teman, nggak sebanyak di jurusan saintek yang lainnya. Jadi menurut saya ya aman-aman aja. Gini Kang, sekarang kan sudah ada era kecerdasan buatan ya. Betul, AI. Ada ChatGPT, ada Bard, dan seterusnya lah. Ini mahasiswa sekarang dan dosen barangkali ya yang menjadi istilahnya adaptasi. Ketika ngerjain tugas gimana nih Kang? Oke, AI ini bisa diibaratkan sebagai pedang bermata dua kalau istilahnya. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, mengoptimalkannya dengan baik, ini bisa jadi manfaat, membantu kita gitu ya, dengan kemudahan dan lain sebagainya. Kalau misalkan salah dipergunakan malah bisa melukai kita. Maksudnya apa? Ntar ke depannya kita malah bisa jadi apa ya? Bukannya mencerdaskan diri kita, malah memperlambat kita berpikir dan lain sebagainya. Itu sih Pak menurut saya. Tapi kalau selama tugas itu teman-teman pakai ChatGPT nggak sih? Selama tugas karena aku lihat ini lebih ke pendapat ya, atau bahkan harus ada citasi atau sumber yang kredibel gitu. Enggak sih, enggak semuanya orang menggunakan ChatGPT ya. Oke, berarti ini dosennya juga sudah mengantisipasi ya. Betul. Jadi pertanyaannya jangan yang kontekstual, mungkin yang berupa pendapat. Justru jarang Pak, saya mendapatkan soal-soal konseptual seperti itu. Lebih ke pendapat kamu, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Iya, keren. Karena ya itu yang tadi disampaikan, bisa jadi powerful, tapi bisa juga jadi masalah nih untuk generasi jadi malas gitu kan. Saya pun juga sering pakai ChatGPT, tapi ya tujuannya untuk membantu, bukan untuk untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Jadi bahkan jadiin teman diskusi kalau saya. Ngobrol. Jadi misalkan ada ide seperti ini baiknya kayak gimana? Dia yang jadi kayak asisten saya. Saya punya asisten gratis. Ya, saya pun kadangkala menggunakan ChatGPT karena kan kita perlu pandangan orang lain atau pandangan ya secara konseptualnya seperti apa. Jadi ya kadang juga saya menggunakan ChatGPT. Cuman kita harus perlu cek dan recheck lagi aja gitu. Kadang kan ChatGPT itu sekarang juga banyak yang bilang masih berhalusinasi bahasanya tuh. Jadi masih ya karena masih tahap-tahap awal lah gitu ya kecerdasan buatannya, dia masih ada errornya masih banyak. Udah program terdekat yang mau dijalankan? Saat ini masih fokus magang. Magang sama penyusunan skripsi. Karena itu lumayan itu skripsi itu kadang kalau kita mau berkegiatan atau ada program itu tiba-tiba dosen bisa betul.
Sudah dapat judul tapinya? Sudah bimbingan juga. Tentang apa kalau boleh tahu? Tentang analisis kebijakan pemerintah, terutama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dalam kebijakan pembuatan surat izin usaha perikanan. Oke, emang ada kendala di situ? Saya mungkin ada teman-teman. Apakah kita, ya ini juga ya, barangkali jadi informasi. Barangkali nih, saya ke depannya mau bisnis ikan. Emang perizinan selama ini susah atau gimana? Saya menganalisis itu untuk ini kayak seberapa besar sih dampaknya kebijakan ini. Jadi apakah membantu? Kalau memang membantu, apakah perlu ditingkatkan kah aturannya seperti apa atau regulasinya? Kalau memang merugikan atau bahkan merugikan atau tidak berdampak, apakah perlu dihapuskan dan lain sebagainya. Oh, yang kebijakannya ya. Tapi kalau dari secara keseluruhan bisnis nih Kang Julpan, barangkali perikanan di Garut itu oke nggak sih? Perikanan di Garut sebetulnya memiliki sumber daya perikanan yang optimal gitu, cukup gitu. Tapi karena yang pertama mungkin fokus pemerintah saat ini tidak di sektor perikanan, lebih berfokus ke pertanian, jadi masih belum bisa optimal. Seperti itu. Kemudian juga karena konsumennya perikanan nih, kan banyak nih masyarakat yang kurang suka ikan, kurang suka makan ikan, itu sih yang menjadi masalah. Padahal Bu Susi sering teriak tuh, makan ikan. Iya betul, itu Bu Susi. Julpan tahu e-fishery nggak? Tahu. Oke, cerita deh. E-fishery ini sebetulnya foundernya itu satu award di beasiswa sama saya Pak. Oke, beasiswa apa? Itu Rumah Kepemimpinan. Jadi sebuah beasiswa yang yayasannya itu dari Nurul Fikri. Ini e-fishery kan lagi naik nih. E-fishery itu salah satu penggagas mungkin jika di Indonesia. Yang mana dia cakupannya itu atau tujuan berdirinya perusahaannya itu untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang terjadi terutama kepada para pembudidaya, baik itu pemancing udang, pembudidaya ikan yang ada di Indonesia. Kan itu alat utamanya itu atau produk utamanya itu alat pakan otomatis ya. Dimana biasanya tuh nelayan atau para pembudidaya tuh memberikan makan kepada ikan atau udangnya itu berdasarkan feeling. Jadi sekilo aja cukup. Padahal kita nggak tahu kan ikannya ini lagi lapar atau gimana. Nah, fisher itu bisa buat teknologi itu. Jadi kita bisa tahu nih siklus kelaparannya ikan tuh berapa dan kita bisa mengkontrol itu lewat aplikasi dan sebagainya. Jadi teman-teman yang belum tahu e-fishery, di googling aja. Ini salah satu inovasi dari Indonesia gitu ya, dan ini sedang naik nih e-fishery karena yang tadi untuk meningkatkan efisiensi, scale up dan segala macamnya melalui teknologi, gitu ya. Oke, Kang Julpan lanjut. Saya ingin tahu pandangan Kang Julpan mengenai Indonesia di tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, mimpi saya Pak di 2045 itu Indonesia sudah tidak lagi mengalami permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, kelaparan, polusi udara, sampah, dan lain sebagainya. Itu benar-benar sebuah negara yang sudah maju, sebuah negara yang rakyatnya sudah sejahtera, bahagia, pendapatan per kapitanya tinggi, dan lain sebagainya. Itu mimpi saya. Tapi, jika kita menilik gitu, kondisi saat ini menuju 2045 cukup berat gitu. Apalagi dengan orang-orang yang menjadi aktor utama untuk mewujudkan 2045 itu Gen Z kan Pak? Iya. Ya, dimana Gen Z ini sering disebut sebagai generasi strawberry atau generasi yang lemah gitu. Ya, Gen Z ini menarik tapi lemah. Sedikit-sedikit mental health atau capek atau butuh healing gitu ya. Ini cukup berat, menilik banyak juga permasalahan yang perlu Gen Z ini hadapi dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak perlu takut gitu. Gen Z itu punya kemampuan juga kok. Kita tuh punya keunggulan juga, mulai dari kita cepat beradaptasi atau fast learning dan lain sebagainya. Jadi untuk 2045 ini bisa terwujud asalkan generasi mudanya, Gen Z-nya ini mau belajar dan kita menghapus tuh stigma-stigma bahwa kita tuh lemah, menghapus bahwa stigma-stigma kalau kita tuh apa-apa ngeluh, apa-apa perlu istirahat dan sebagainya. Itu sih Pak. Jadi ini gerakan bersama-sama ya? Iya. Kita menyatukan Gen Z. kita satukan barang-barang, gerakannya bareng-bareng untuk menuai nanti di masa depan gitu ya. Jadi ya bareng-bareng aja gitu, bareng-bareng kita semangat yang tadi ya, berinovasi, belajar terus yang Julpan tadi sampaikan. Baik, Julpan, saya ingin sedikit juga mengenai pandangan ke bahasa Inggrisan ya, kalau boleh tahu ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Julpan? Sangat penting.
Kenapa? Karena menurut saya bahasa Inggris tuh udah bukan sebuah hal yang opsional untuk dipelajari. Kan dulu kalau di SD tuh atau di SMA itu kadang kita kurang gitu pelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, seharusnya menurut saya bahasa Inggris ini bahkan sudah menjadi basic knowledge, harus menjadi fondasi, apalagi untuk Gen Z, untuk generasi saat ini. Karena untuk kita bisa bertahan dan untuk kita bisa mewujudkan cita-cita kita di Indonesia 2045, itu menurut saya harus punya fondasi bahasa Inggris yang kuat. Kenapa? Karena lihatlah hari ini, untuk bahkan sekecil magang saya daftar itu harus menguasai bahasa Inggris untuk wawancaranya gitu. Bahkan ketika magang pun harus fluent dalam berdiskusi bahasa Inggris. Karena kan nanti ketika kerja kita nggak tahu, kita bertemu investor asing, kita harus bisa mempresentasikannya dan lain sebagainya. Itu sih Pak menurut saya tentang bahasa Inggris. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, mungkin ada pesan buat teman-teman sekaligus mungkin closing statement dari Kang Julpan. Oke. Pesan dari saya nih buat Gen Z atau seluruh penonton Primary English, kita boleh merencanakan kesuksesan, kita boleh merencanakan keberhasilan, tapi harus ingat gitu dan jangan lupa satu hal yang paling penting, yaitu kita melupakan untuk merencanakan ketidakberhasilan atau kegagalan. Karena jika kita terlalu berfokus kepada kesuksesan, ketika kita gagal, nanti kita merasa kecewa, merasa jatuh. Tetapi jika kita sudah mempersiapkan kegagalan atau ketidakjadian itu, kita sudah terbiasa, sudah kuat, dan mungkin sudah kita ekspektasikan kegagalan tersebut. Mungkin itu sih Pak. Baik, hatur nuhun pisan Kang Julpan. Iya, sama-sama Pak. Akhirnya saya diundang ke sini setelah dua rekan saya, Kang Hafid dan Tiara, diundang. Jadi semoga kegiatan selanjutnya lancar, dimudahkan ya, mulai dari magangnya, dari skripsinya, sampai wisuda, sampai harapan-harapan besar saya doakan ya. Dari Primary English kita doakan selalu support gitu ya. Nanti mau S2 kejar gitu ya. Mau ngambil beasiswa yang lain atau mau kerja dulu, apapun itu sukses selalu ya. Amin Pak. Nuhun ya. Satu sama-sama. Baik teman-teman, itulah Julpan, Duta Genre dari Garut. Terima kasih.